بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah kajian Masjid Al-Jariyah Ats-Tsalath Surabaya yang semoga senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu agama yang merupakan salah satu kewajiban bagi setiap kaum muslimin yang laki-laki dan yang perempuan. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keikhlasan, keistiqomahan serta kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam segala urusan kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita. Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabah penyakit, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dari tafsir As-Sa'di bagian juz amma, yang mana pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan dari surah Al-Kafirun, dan insyaallah malam hari ini kita akan mempelajari tafsir dari surah Al-Kautsar. Tafsir dari surah Al-Kautsar. Barakallahu fikum. Sebelum kita memahami maknanya dan mempelajari tafsir dari surah Al-Kautsar, kita baca terlebih dahulu ayat demi ayat dari surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang banyak serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya talqin, panjenengan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan dari membaca surah Al-Kautsar ini. Amin ya rabbal alamin. Kita terjemahkan terlebih dahulu ayat dari surah Al-Kautsar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan terhadapmu wahai Muhammad Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu untuk Tuhanmu dan berkorbanlah atau sembelihlah kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Surah Al-Kautsar ini adalah surah ke-108 dari urutan surat di dalam Al-Quran. Terdiri dari 3 ayat. Dan surah Al-Kautsar ini adalah surah terpendek atau surat terpendek dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Jika jenengan perhatikan, jika jenengan lihat, maka surah Al-Kautsar ini adalah surat terpendek di dalam Al-Quran. Dan surah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW karena untuk menghibur Nabi Muhammad SAW yang sedang dicela, dicerca oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW dicela, dicerca dengan al-abtar, yaitu putus keturunannya. Orang-orang Quraisy mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW saat putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim itu meninggal, dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, sekarang Muhammad al-abtar, Muhammad telah terputus keturunannya. Sebagaimana riwayat ini disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi Nabi Muhammad SAW dikatai al-abtar, yaitu orang yang terputus keturunannya, sehingga membuat Nabi SAW sedih. Ya, Nabi Muhammad SAW sudah kehilangan putranya yang tercinta, beliau sudah sedih, ditambahi dengan cercaan orang kafir musyrik Quraisy, ya, yang mengatakan Nabi Muhammad SAW al-abtar, sehingga Nabi Muhammad SAW tambah sedih. Dan Nabi Muhammad SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagai penggembira, sebagai kabar gembira untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan surah Al-Kautsar ini sebagaimana yang dijelaskan bahwasannya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedang tidur, dan tidurnya di sini tidak sampai nyenyak ya. Dan di sekeliling beliau itu ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangun. Ya. Setelah bangun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tersenyum. Ya. Sehingga membuat para sahabat penasaran dan bertanya-tanya, apa yang membuat engkau tersenyum, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, telah diturunkan kepadaku suatu surat. Lalu beliau membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu yaitu Al-Kautsar, maka salatlah kamu dan sembelihlah kurban. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itulah sekelumit tentang asbab an-nuzul atau sebab turunnya surah ini. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita baca tafsirnya. Monggo. Kemudian alaihi inna a'tainaka al-kautsar ayyul khairul katsir wal fadlul ghadir alladhi min jannatihi ma yu'tihi Allahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamah min an-nahr alladhi yuqalu lahu al-kautsar wa min al-hawdi tuluhu syahrun wa 'arduhu syahrun ma'uhu ashaddu bayadan من اللبن وأحلى من العسل آنيته كنجوم السماء في كثرتها واستنارتها من شرب من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. Baik, cukup. Barakallahu fikum. Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mumtinan alaihi, yaitu dalam keadaan memberikan anugerah terhadapnya. Mumtinan alaihi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah, memberikan karunia, memberikan kebaikan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah memberikan terhadapmu wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar? Penafsir di sini atau Syekh As-Sa'di menafsirkan Al-Kautsar itu al-khaira al-katsira, yaitu kebaikan yang banyak, wal fadlal ghazira, dan keutamaan yang melimpah, alladzi min jumlatihi ma yu'tihi Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati, yang mana nikmat-nikmat tersebut semuanya itu Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Berupa apa? Minan naharil ladzi yuqal lahu al-kautsar, yaitu berupa an-nahar. An-nahar yaitu sungai yang dikatakan dengan al-kautsar. Wa minal haudi,
dan termasuk juga al-haud, telaga. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita bertanya, yang benar itu sungai apa telaga? Di sini disebutkan Nabi Muhammad SAW di dalam tafsir As-Sa'di bahwasanya Nabi Muhammad SAW diberikan an-nahar, yaitu sungai Al-Kautsar dan juga telaga Al-Kautsar. Sebenarnya iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, keduanya tidak bertentangan, karena telaga Al-Kautsar itu airnya bersumber dari sungai Al-Kautsar. Dan ini tercantum di dalam yaitu hadis riwayat Muslim yang mana Nabi SAW bersabda, yashhubu fihi mizabani minal jannati man syariba minhu lam yadhma. Ya. Dari surga itu mengalir dua sungai, ya, dua aliran, yang mana dua aliran tersebut mengalir pada al-haud, yaitu telaga Al-Kautsar. Nama sungainya Sungai Al-Kautsar, nama telaganya Telaga Al-Kautsar, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa yutlaqu 'alal haudi kautsarun likaunihi yamuddu minhu, dan juga dikatakan sebagai Telaga Al-Kautsar karena air dari Telaga Al-Kautsar itu alirannya dari Sungai Al-Kautsar. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seperti apa sifat dari sungai atau Telaga Al-Kautsar itu, lebih khususnya Telaga Al-Kautsar itu, tuluhu syahrun, ya, tuluhu syahrun, yang mana panjangnya itu sejauh 1 bulan perjalanan. Tuluhu syahrun, ya, yang mana panjang dari Telaga Al-Kautsar itu sejauh 1 bulan perjalanan, yang mana perjalanan zaman dulu itu standarnya pakai onta. Kalau orang dulu perjalanan 1 bulan, sejauh mana dia sampai? Ya sejauh itu, yaitu panjang dari Telaga Al-Kautsar. Wa arduhu syahrun, begitu juga lebarnya sepanjang 1 bulan perjalanan. Ma'uhu asyaddu bayadan minal labani, air dari Telaga Al-Kautsar itu lebih putih daripada susu. Kalau kita lihat di dunia ini, tidak ada yang lebih putih daripada air susu. Ternyata di Telaga Al-Kautsar di akhirat kelak ada yang lebih putih daripada susu yang ada di dunia yang kita lihat. Seperti apa hakikatnya wallahu a'lam, yang jelas lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asali, dan rasanya lebih manis daripada madu. Kalau kita perhatikan juga di dunia ini yang paling manis itu madu. Ternyata di Telaga Al-Kautsar airnya itu lebih manis daripada madu. Saking manisnya, saking lezatnya. Aniyatuhu adadu nujumis samai fi kafratiha wastinaratiha. Sedangkan cawan-cawannya atau wadah-wadahnya, gelas-gelasnya, ya, aniyahnya itu sejumlah atau sebanyak an-nujum fis sama atau nujumus sama, yaitu bintang-bintang di langit. Kalau kita perhatikan bintang-bintang di langit, seakan-akan ya kita tidak akan bisa menghitungnya, saking apa? Saking banyaknya. Ternyata ya jumlah aniyah atau wadah di Telaga Al-Kautsar itu sejumlah itu. Bahkan di dalam riwayat lain lebih banyak, yaitu akfar, ya.
Jadi di dalam riwayat lain disebutkan aktsar, seperti di dalam hadis riwayat Muslim, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jumlah aniyah di dalam telaga Al-Kautsar itu aktsar min nujumis sama, lebih yaitu banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit, ya. Ini saking banyaknya dipersiapkan, ya, wadah-wadah tersebut untuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi kasratiha wastinaratiha, yaitu jumlahnya itu seperti bintang yang mana dalam banyaknya maupun terangnya. Jadi nanti, ya, wallahu a'lam hakikatnya seperti apa, yang jelas terangnya atau kemerlapnya atau yaitu sinarnya itu sama seperti bintang yang kerlap-kerlip, yaitu bahwasanya dalam jumlahnya maupun terangnya itu sama seperti bintang. Man syariba minhu syarbatan lam yadhma ba'daha abadan. Siapa saja yang meminum dari telaga Al-Kautsar tadi atau air dari telaga Al-Kautsar tadi, satu tegukan saja, lam yadhma ba'daha abadan, tidak akan pernah merasakan haus setelah itu selama-lamanya. Ini menunjukkan keutamaan dari air telaga Al-Kautsar. Kalau kita minum air di dunia ini, tidak ada minuman yang ada di dunia ini melainkan setelah minum ada waktunya nanti kita akan merasakan haus lagi. Namun kalau kita minum air telaga Al-Kautsar, yaitu telaganya Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, keterangan ini berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang sangat banyak, yang sahih, berkenaan tentang gambaran atau deskripsi dari telaga Al-Kautsar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada di dalam riwayat yang lain tambahan sebagai penjelas dari penjelasan telaga Al-Kautsar atau haud telaganya Nabi Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, yaitu bahwasannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'alal haud, ya, saya mendahului kalian atau saya menunggu kalian, ya, di telagaku, yaitu telaga Al-Kautsar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu ada di telaga Al-Kautsar, menunggu kita umatnya. La yurfa'anna rijalun minkum hatta idza ahwaitu liunawilahum ukhtulijuduni, ya. Lalu diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang di antara kalian, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta idza ahwaitu liunawilahum, sampai-sampai ketika aku ingin mengambilkan aniyah, yaitu wadah seperti gelas itu mau diberikan kepada yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ukhtulijuduni, mereka dijauhkan dariku, ya. Fa aqulu ay rabbi ashabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, ini adalah sahabat-sahabatku, ya. Yaqulu, Allah berfirman, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Hadis riwayat Bukhari. Kamu tidak tahu apa yang telah mereka lakukan berupa amalan yang muhdats, amalan yang diada-adakan, amalan-amalan bid'ah, ya, setelah engkau meninggal. Dan di dalam riwayat lain, ya, innahum minni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, mereka itu adalah dari umatku.
Fayuqalu, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma baddalu ba'daka. Kamu Muhammad tidak tahu apa yang telah dirubah-rubah oleh mereka setelah meninggalmu. Fa aqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di. Hadis riwayat Bukhari. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suhqan suhqan, celaka celaka liman baddala ba'di, bagi orang yang merubah-rubah agamaku setelah sepeninggalku. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan dari hadis yang saya sampaikan tadi itu menjadi dalil yang sangat jelas dan tegas bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak tahu tentang keadaan umatnya setelah meninggalnya beliau. Ya. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu tahu tentang keadaan umatnya, tentang keadaan orang Islam, ya, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, maka Nabi Muhammad SAW tidak akan, ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan sikapnya, yaitu menganggap bahwasanya itu adalah dari umatnya. Ternyata bukan, dianggap bukan, meskipun Islam, tetapi suka merubah-rubah ajaran agama Islam. Ya, ternyata Nabi Muhammad SAW tidak tahu, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW tidak mengetahui perkara yang akan datang kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke tafsir, ya. Kesimpulannya dari ayat yang pertama tadi, sesungguhnya kami berikan terhadapmu wahai Muhammad Al-Kautsar. Ini kalau kita baca tafsirnya Syekh Sa'di ini dapat disimpulkan bahwasannya makna dari Al-Kautsar itu dua. Yang pertama adalah kenikmatan yang banyak. Kenikmatan yang banyak. Ya, kenikmatan apa saja? Berupa kenikmatan secara umum. Ya, berupa kenikmatan secara umum. Dan yang kedua, Al-Kautsar di situ adalah telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baik itu tafsiran yang pertama maupun tafsiran yang kedua, baik itu kenikmatan yang banyak maupun telaga Al-Kautsar, keduanya saling mendukung. Karena telaga Al-Kautsar itu adalah salah satu dari nikmat-nikmat Allah yang banyak. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun yang umum, yang masyhur bahwasannya Al-Kautsar di sini yang dimaksud adalah telaga Al-Kautsar yang Allah sediakan untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya kelak pada hari kiamat. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan karunia Allah berupa telaga Al-Kautsar ini dapat menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW yang saat itu sedang sedih. Sehingga wajar ketika Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu surah Al-Kautsar ini, beliau bangun dalam keadaan tersenyum. Lalu selanjutnya ayat yang kedua, منة ربه وأمره بشكرها فقال ربك وانحر خص هاتين عبادتين بالذكر لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلوب والجوارح من ذلك وتنقلها في أنواع العبودية وفي النهر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من المحارم وإخراج المال الذي جبلت النفوس على محبته والشكر به. Barakallahu fikum. Ayat yang kedua,
walamma dzakara minnatahu alaihi, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan karunia-Nya atau anugerahnya yang Allah berikan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amarahu bisyukriha, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyukurinya, bersyukur atas minnah, atas anugerah, atas karunia yang Allah berikan terhadapnya. Jadi jangan sampai lupa, setelah kita diberikan karunia, setelah kita diberikan anugerah, diberikan kenikmatan, jangan lupa bersyukur. Syukurnya berupa apa? Fasolli li rabbika wanhar, salatlah kamu dan sembelihlah kurban atau berkurbanlah. Khassahataini al-ibadataini, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dua ibadah ini. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dua ibadah ini, yaitu salat dan kurban, menyembelih kurban? Bidzikri li'annahuma min afdhalil ibadati. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan keduanya, yaitu dua ibadah tersebut, li'annahuma, karena keduanya itu min afdhalil ibadati, termasuk paling afdolnya atau paling utamanya ibadah-ibadah yang ada. Dari ibadah-ibadah yang ada di dalam syariat Islam ini, dua ibadah ini adalah seafdol-afdolnya ibadah, ya. Wa ajallil kurubati, dan paling yaitu agungnya taqarrub, bentuk taqarrub, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa talimar rahimani wa rahimakumullah, di dalam tafsir yang lain dijelaskan kalau salat itu adalah seafdol-afdolnya atau seutama-utamanya ibadah, yaitu badan. Ibadah badan yang paling afdol dari ibadah-ibadah yang ada itu adalah salat. Berikutnya, yang paling afdol atau paling utama dari ibadah-ibadah yang sifatnya maliyah, harta, itu adalah kurban, menyembelih kurban. Ya. Jadi keduanya ini adalah seafdol-afdolnya ibadah. Salat adalah paling afdolnya ibadah badan, sedangkan menyembelih kurban adalah seafdol-afdolnya ibadah harta. Wali anna salata tatadammanu al-khudu'a fil qalbi wal jawarihi lillah, karena salat itu mencakup di dalamnya itu ketundukan di dalam hati dan anggota badan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menegakkan salat, mengerjakan salat, melaksanakan salat, itu hati kita dianjurkan untuk bisa khusyuk, bisa khudu', bisa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dan badan kita itu dipaksa untuk tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat ada yang namanya sujud, dan ini tidak ada di dalam ibadah-ibadah yang lain. Sedangkan sujud adalah posisi terdekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tanaqquluhu fi anwa'il ubudiyyati, dan direalisasikan di dalam yaitu berbagai macam ubudiyah, yaitu bentuk dari ketundukan hati, ketundukan anggota badan itu ada pada ibadah-ibadah yang lainnya, dan itu semuanya tercakup di dalam salat, ya. Semuanya itu tercakup di dalam salat, baik itu ketundukan hati maupun anggota badan, yang semuanya itu ada juga di dalam ibadah yang lain, namun itu tercakup dan termaktub di dalam ibadah salat, diwakili oleh ibadah salat. Wa fin nahri taqarrubun ilallahi, dan di dalam penyembelihan, yaitu penyembelihan kurban, itu ada taqarrubun,
bentuk mendekatkan diri ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi afdali ma 'indal 'abdi minan nahairi, dengan seafdal-afdalnya apa yang di sisi hamba dari pengorbanan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pengorbanan itu banyak ya. Namun seafdal-afdalnya pengorbanan adalah menyembelih kurban. Ya. Pengorbanan kita ini banyak, namun seafdal-afdalnya, seutama-utamanya pengorbanan itu adalah menyembelih binatang kurban. Wa ikhrajun lil mali alladhi jabalatin nufusu ala mahabbatihi wasyuhi bihi, dan mengeluarkan harta yang menjadikan terlepas jiwa kita itu dari mencintainya dan kikir terhadap harta tersebut. Dengan kita berkurban, dengan kita menyembelih kurban, dengan kita meluangkan harta kita untuk menyembelih kurban, itu menghilangkan dari jiwa kita kecintaan yang berlebihan terhadap harta, dan juga menghilangkan asyuhi, yaitu sifat kikir, sifat bakhil dan pelit, yaitu dari seorang hamba. Makanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, menyembelih kurban ini adalah seafdal-afdalnya ibadah harta. Ibadah harta banyak seperti sedekah, infak, ya, sedekah, namun yang paling afdal adalah kurban. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dibaca. Syaraka ay wadaka nafatuka wadamuka umunakisuka huwal abtaru ay masturu min kulli khairin maqturul amali maqturul dhikri wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa kana haqqan alladhi lahu kamalu al-mumkinu fi haqqil makhluqi wa min fadli dhikri wa kadhal ansari wa asbal asbab sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ayat yang terakhir, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk memastikan dan menjelaskan, ini juga menjadi penghibur kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang sedih saat itu. Inna syani'aka, sesungguhnya yang membencimu, ay maksudnya mubghiduka, yaitu orang yang membencimu, wa dhammuka, orang yang mencacimu wahai Muhammad, wa muntakisuka, dan orang yang mencelamu wahai Muhammad, huwal abtar, dialah yang terputus. Orang yang membenci Nabi Muhammad dialah yang terputus. Orang yang mencaci Nabi Muhammad dialah yang terputus. Orang yang mencela Nabi Muhammad dialah yang terputus. Orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu al-abtar, yaitu terputus keturunannya, dialah yang sebenarnya terputus. Ai maksudnya apa? Al-maqtu'u min kulli khair, terputus dari segala kebaikan. Orang yang mencaci, mencela, menghina, membenci Nabi Muhammad akan terputus dari segala kebaikan. Ini berupa ancaman atau merupakan ancaman bagi orang-orang yang memusuhi Nabi. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan, bahkan terputus dari kebaikan-kebaikan, diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maqtu'ul amali, maqtu'ul dzikri, dan terputus amalannya. Maksudnya amalannya percuma, amalannya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, amalannya tidak diterima, tidak dibalas, tidak diberikan pahala pada hari kiamat jika melakukan kebaikan. Wa maqtu'uz dzikri, dan juga maqtu'uz dzikri, diputus penyebutannya, namanya diputus, namanya sebutannya diputus, ya. Wa amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa huwal kamilu haqqan, dialah nabi yang sempurna hakiki, ya, yang sebenar-benarnya, sempurna dengan sebenar-benarnya. Alladzi lahul kamalul mumkinu lil makhluqi min raf'i dzikri
yang mana di antara kesempurnaan yang Allah berikan terhadap Nabi Muhammad SAW itu berupa raf'udz dzikri, diangkat sebutannya, diangkat namanya Nabi Muhammad SAW. Hingga detik ini, hingga saat ini Nabi Muhammad SAW namanya masih harum, masih indah, masih sering disebut-sebut oleh umatnya, masih sering diucapkan, dilafadzkan sebutan nama Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang musyrik, dari kalangan orang-orang munafik. Mereka namanya terputus dimakan sejarah, namanya, sebutannya tidak yaitu disebut-sebut, atau kalau toh disebut kejelekannya. Orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW itu maqtu'udz dzikri, sebutannya juga diputus, namanya terputus. Maqtu'ul amal wa maqtu'udz dzikr, sebutannya terputus, yaitu namanya tidak indah, tidak semulia, atau tidak disebut-sebut sampai hari kiamat. Kalau toh disebut, yang disebut adalah kejelekan atau keburukannya. Dan Nabi Muhammad SAW selain namanya diangkat, wa kathratil ansor, banyak penolongnya. Penolong Nabi Muhammad SAW banyak, berbeda dengan orang-orang kafir. Wal atba'i sallallahu alaihi wasallam, dan juga pengikutnya banyak. Meskipun Nabi Muhammad SAW sudah wafat, sudah meninggal, namun pengikutnya semakin banyak dan semakin banyak sampai hari kiamat, Sehingga Nabi Muhammad SAW tidaklah terputus. Nabi Muhammad SAW meskipun memang putranya itu wafat, tapi yang melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW itu adalah para sahabat dan umatnya. Terus berkembang Islam itu, Allah yang menjaganya dan tidak terputus. Karena dakwah Islam itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya, dan tidak harus dengan keturunan. Tidak harus dakwah Islam itu terjaga dengan keturunan, bisa yang melanjutkan itu orang lain. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan berkenaan dengan tafsir dari surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan bermanfaat. Namun sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan. Falyatafaddal masykuran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau turunnya itu di Madinah atau di Mekah. Terus yang kedua, apakah surat Al-Kautsar tentang berkorban itu ada hubungannya dengan kita yang berkorban atau ibadah berhaji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum. Naam, berkenaan dengan pertama, apakah surah Al-Kautsar ini Makkiyah atau Madaniyah? Yang rajih adalah surah Al-Kautsar ini adalah Makkiyatun, surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Meskipun juga banyak yang mengatakan bahwasannya surah ini termasuk Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Adapun yang beralasan bahwasannya surah ini Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, bahwasannya kata mereka, para ulama yang menguatkan itu, bahwasannya
Ini terjadi ketika haji wada, ya. Dan Nabi SAW ketika haji wada itu menyembelih 100 ekor onta, 63 disembelih sendiri, sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Namun wallahu alam, ini yang masyhur, yang rajih adalah Makkiyah. Lalu berkenan dengan ada hubungannya dengan penyembelihan kurban? Iya. Jadi memang ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, ini menjadi dalil dari Al-Qur'an tentang disyariatkannya ibadah kurban, yaitu wanhar, dan sembelihlah kurban. Sehingga dari fi'il amr wanhar, sembelihlah kurban ini, meskipun ya nahar atau menyembelih, nahar ini adalah sebenarnya dari kata an-nahr, yaitu nyembelih onta. Kalau nyembelih onta itu nahr. Jadi ontanya berdiri, di nahr, di tebah dari bawah, ya. Wallahu alam, kita belum pernah nahr onta kan. Cuma masuk di dalamnya juga adzabah, yaitu penyembelihan pada sapi, pada kambing. Sehingga ketika kita membahas fikih kurban, itu ayat ini ayat satu-satunya yang dijadikan dari Al-Qur'an, ya, dalil tentang penyembelihan kurban. Dan dari hadis Nabi SAW yang lainnya yang juga menjelaskan sebagai tambahan penjelas dari ayat fasholli li rabbika wanhar. Contohnya seperti man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Hadis riwayat Ibnu Majah. Siapa saja yang punya kemampuan tapi dia tidak mau menyembelih kurban, maka jangan dekat-dekat terhadap tempat sholat kami. Sehingga ayat dari Al-Quran fasholli li rabbika wanhar itu dalil dari Al-Qurannya, dalil kurban dari Al-Qurannya, dan dari hadisnya, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah tadi. Jadi ada hubungannya. Nah, barakallahu fiik. Yang lainnya? Tadi disebutkan tadi yang terputus itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang ini? Kalau orang muslim kebenaran atau membubarkan kajian, apakah bisa termasuk di sini? Mereka yang terputus. Baik, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Nah, karena pertanyaannya sudah spesifik, ya, pertanyaannya sudah memberikan contoh, maka ya kita jawab sesuai dengan pertanyaannya. Seperti orang yang membubarkan kajian, apakah termasuk al-abtar? Barakallahu fikum. Diadani dulu. Allah
Baik, barakallahu fikum. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan kita sekarang yang ada sebagian orang yang membubarkan kajian? Apakah juga al-abtar terputus termasuk seperti di dalam ayat ini? Barakallahu fikum. Jika orang-orang tersebut membenci kajian, yang mana kajian tersebut adalah kajian tauhid, kajian sunnah, kajian Islam, kajian yang disampaikan di dalamnya Al-Quran dan As-Sunnah, disampaikan kebenaran, lalu dia membencinya karena membenci Rasulullah Muhammad SAW, karena membenci hadis Nabi SAW, mencela Nabi Muhammad SAW, maka dia masuk ke dalam al-abtar ini, masuk ke dalam al-abtar ini. Karena di sini di ayat di dalam surat ini, orang yang membencimu, membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang mencacimu, yaitu mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu adalah orang-orang yang terputus. Jadi membubarkan kajiannya karena tidak senang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak senang sama ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini sudah pasti masuk ke dalam yaitu al-abtar di sini, yaitu orang-orang yang terputus amalnya, dan juga terputus adzikrnya, penyebutannya, putus amalannya dan putus sebutannya. Namun jika mereka itu membubarkan kajian itu karena tendensi pribadi, tendensi kelompok, dan alasan-alasan duniawi yang tidak sampai sebenarnya tidak sampai membenci Rasulullah, cuma karena tidak suka kelompoknya atau golongannya tersaingi dan lain sebagainya. Maka jika yang dibubarkan itu adalah kajian yang hak,
ini adalah suatu dosa, satu kesalahan yang besar, ya. Ya, membubarkan seperti itu adalah satu kesalahan yang besar, satu perbuatan yang tidak bisa dibenarkan menurut agama maupun menurut aturan negara, karena di negara kita itu ada aturannya. Dan mudah-mudahan tidak sampai terputus amalannya dan sebutannya. Jadi hanya tercela, ya, dan juga khawatir masuk ke dalam yaitu sifat-sifat orang Yahudi dan orang-orang munafik yang memiliki sifat membenci terhadap nabinya, membenci terhadap syariat Islam, ya. Mudah-mudahan tidak sampai yang sampai derajat al-abtar ini, ya. Namun meskipun tidak sampai derajat al-abtar, ya, sikap seperti ini yaitu membubarkan kajian yang kajiannya itu adalah kajian yang hak, yang benar, itu adalah perbuatan yang tercela dan tidak bisa dibenarkan. Adapun Allah Subhanahu wa taala kelak yang akan membalasnya. Allah Subhanahu wa taala kelak yang akan membalas dari orang-orang yang semacam ini. Lalu ada pelajaran sebenarnya iwatal iman rahimani wa rahimakumullah dari ayat yang kedua tadi, fasalli li rabbika wanhar. Ketika kita itu mendapatkan celaan, ya seperti tadi itu mungkin kajian kita dibubarkan, ya, atau kita dicela, dicaci, dihina dan lain sebagainya, dibenci, maka yang benar adalah sikap kita ketika kita mengambil pelajaran dari ayat yang kedua ini, fasholli li rabbika wanhar, itu adalah kita ketika mendapatkan ujian-ujian seperti tadi itu, kita harus malah tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berlarut-larut di dalam kesedihan. Ya. Jadi jawaban saya yang pertama tadi berkenan dengan orang yang membubarkan. Jawaban saya yang kedua berkenan dengan kita. Kalau umpama kita, naudzubillah, kita yang dibenci, kita yang dicela, kita yang dibubarkan kajiannya, naudzubillah umpamanya, maka sikap kita mengambil faidah atau pelajaran dari ayat yang kedua tadi, jangan sampai kita malah menjauh dari Allah, berlarut-larut dalam kesedihan, ya. Kita harus, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau di situ ada Al-Qur'an silakan dilihat surah Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Sebenarnya senada dengan surah Al-Kautsar ayat yang kedua tadi. Jadi sikap kita kalau kita mendapatkan gangguan dari orang-orang yang membenci kita, silakan dibaca. Ustaz, walaqad. Ya sudah. Coba dibaca. Dibaca ayat 97 sampai 99 sebenarnya. Cukup. Walaqad na'lamu, sungguh kami mengetahui, Allah mengetahui, annaka, bahwasannya kamu wahai Muhammad, yadiku sadruka, sempit dadamu itu, bima yaqulun, dari atau terhadap apa yang mereka katakan. Nabi Muhammad dicela, Nabi Muhammad dicaci. Sebenarnya hatinya Nabi Muhammad itu yadiku sadruk, sempit dadanya, ya, sesak dadanya. Allah tahu. Namun apa perintah Allah selanjutnya? Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi ujian-ujian itu dengan apa? Fasabbih bihamdi rabbika. Dengan apa? Sucikanlah Allah Subhanahu wa taala dengan memuji, ya,
Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang banyak sujud. Jadi kalau kita mendapatkan cercaan, ujian, celaan sebagaimana Nabi Muhammad ya mendapatkan itu dan hati kita sempit ya, kita hadapi dengan tasbih, dengan tahmid, dengan banyak sujud, banyak solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir 99, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yakin, maksudnya kematian. Jadi jangan henti-hentinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai putus asa. Ya, jangan sampai ketika kita berdakwah lalu ada celaan, cercaan, ya, cacian, lalu kita berhenti berdakwah. Jangan sampai. Hadapi dengan semakin tingkatkan ibadah kita sampai kematian menjemput kita. Barakallahu fikum. Yang lainnya? Cukup? Oh gitu. Barakallahu fikum. Ini pertanyaannya bagus sekali, berkenaan dengan hadis Nabi SAW tadi, lahu sa'ah ya. Man kana lahu sa'atun, siapa yang punya kemampuan ya, walam yudhi, lalu dia tidak berkurban, menyembelih kurban ya, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat di tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sa'ah di situ, kemampuan di situ. Lalu bagaimana kalau ada orang yang punya hutang? Didahulukan mana? Membayar hutang ataukah berkurban? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jawabannya adalah ketika fulan tersebut atau orang tersebut itu bisa memastikan bahwasannya dia bisa membayar hutangnya tepat waktu dan dia punya kemampuan, sudah diperhitungkan, dia sudah mengkalkulasi hartanya dan dia sudah fikirkan, dia sudah hitung-hitung, dia bisa melunasi, maka dia ketika saat itu ada uang bisa digunakan untuk berkurban, karena bisa jadi itu adalah hari terakhirnya dia, ya, hari terakhirnya dia untuk bisa beribadah kurban, ya. Dan nanti kalau memang ya qadarullah Allah wafatkan dia, nanti hutangnya tetap bisa juga akan dibayarkan oleh keluarganya yang mana hartanya sudah ada, ya. Hartanya yang untuk bayar hutang itu sudah ada, sudah disiapkan. Intinya jika sudah diperkirakan bisa membayar tepat waktu, maka berkurbanlah, sehingga itu ada kesempatan yang tidak didapati setiap hari, setiap bulan, tapi setiap tahun, karena kesempatan berkurban ini hanya setahun sekali. Namun jika umpamanya seseorang itu hutangnya itu tidak bisa diprediksi atau dia sendiri masih bingung, masih ketika menghitung-hitung itu kok berat, kayaknya hutang yang dia punya itu sulit untuk dibayar, maka hutanglah yang didahulukan, ya, karena khawatir nanti setelah uang itu digunakan untuk berkurban malah dia bingung, ya, untuk membayar hutang karena dia tidak mampu. Makanya dipertimbangkan, dikalkulasi, dihitung, difikirkan terlebih dahulu, ya. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jangan dijadikan satu kebiasaan. Maksudnya apa? Supaya tidak kurban, ya, bulan mendekati apa? Mendekati hari raya kurban, hutang yang banyak, gitu ya. Jadi hutang dijadikan kebiasaan, ya. Ini naudzubillah min dzalik. Ini hutang ini tidak boleh dijadikan kebiasaan, tapi boleh, namun tidak boleh dijadikan kebiasaan, dan
di dalam syariat Islam, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, yaitu tentang keburukan-keburukan yang ada di dalam banyak berhutang itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga di dalam fikih itu dijelaskan bahwasanya berkurban dengan hutang itu boleh. Berkurban dengan hutang itu boleh. Ya. Berkurban dengan cara berhutang itu boleh. Umpamanya ada fulan ingin berkurban tapi belum punya uang saat itu. Tapi dia mampu nanti akan bisa membayar. Ya. Dia umpamanya janji 2 bulan lagi akan bisa melunasi uang kurban tersebut. Maka silakan berkurban. Ya. Jadi jangan nunggu sampai benar-benar punya uang ada di hadapan kita. Kalau memang dirasa yakin bisa membayar hutangnya itu, maka berkurbanlah. Ya. Berkurbanlah dengan sesuai kemampuan kita. Memang para ulama itu berbeda pendapat di dalam memaknai, di dalam yaitu menghukumi hadis tadi. Ya, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Apakah itu sampai tingkatan wajib atau yaitu sunnah muakkadah? Ya. Ada yang sampai mewajibkan ya kurban itu. Namun yang masyhur dan yang rajih adalah yang sunnah muakkadah. Yang sunnah ditekankan bagi yang mampu, yang punya kemampuan, ya, bagi yang punya kemampuan, ya. Silakan dari kambing, ini adalah yang paling ringan, ya. Kemudian setelahnya. Jadi bisa dari mulai kambing, kemudian setelahnya, di atasnya, kemudian setelahnya, sesuai dengan kemampuan kita. Barakallahu fikum. Pertanyaannya sulit ini. Barakallahu fikum. Nah, ya langsung saja ke contoh yang diberikan aja ya. Jadi bulan depan itu ada pembayaran sekolah, ada pendaftaran sekolah begitu. Yang itu sudah pasti gitu kan? Ya makanya. Barakallahu fikum. Nah, ya kita lihat keadaannya. Ya, membayar pendaftaran atau pembayaran sekolah atau administrasi sekolah itu ada yang sifatnya itu bisa dicicil, ada yang sifatnya tidak bisa dicicil. Deadline-nya ya terakhir pembayaran tanggal sekian, jadi sudah dipastikan. Maka ini namanya sudah dipastikan, kita harus menyiapkan uang tersebut. Dan ketika kita melihat pekerjaan kita, umpamanya dikalkulasi, kayaknya tidak mungkin dapat uang segitu lagi kalau umpamanya uang itu dikeluarkan untuk berkurban. Ini kan suatu yang sudah pasti. Jadi pembayarannya umpamanya terakhirnya tanggal sekian sudah pasti, ya tidak boleh dicicil, dan itu sudah menjadi hak, ya, hak dan kewajiban dari kita sebagai orang tua. Maka tidak mengapa
ditunda dulu kurbannya, karena ini adalah suatu yang pasti ya. Uang ini umpamanya uang 3 juta ini sudah dipastikan untuk digunakan ini, sedangkan kita tidak bisa mengumpulkan uang segitu di tanggal tersebut. Sudah menurut perkiraan kita sudah tidak mampu mengumpulkan uang sebesar itu. Maka kita lihat maslahat mudorotnya, kita pertimbangkan. Namun jika biasanya sebagian sekolah itu boleh dicicil, boleh dicicil berapapun, tidak harus lunas saat itu, maka yang berkurban itu yang lebih benar, lebih tepat, lebih afdol, karena kita mengejar keutamaan kurban, kita mengejar syariat kurban, dan kita masih bisa membayar sekolah dengan cara mencicil tersebut ya. Jadi kita pertimbangkan, sekali lagi dipertimbangkan, jangan dijadikan alasan ya bayar sekolah. Ternyata di sekolahnya umpamanya sebenarnya ada kelonggaran ya, ada kelonggaran waktu, umpamanya diberikan kelonggaran boleh dicicil selama sekian bulan dan seterusnya. Kalau seperti itu keadaannya, maka berkorban lebih afdol, lebih utama. Namun jika umpamanya sebagian sekolah itu mendeadline dan pertimbangan seperti tadi ya, sudah harus tanggal segitu, sementara uang itu tidak ya, menurut akal manusia, kita tidak bicara rezeki dari Allah ya, takdir dari Allah kan semua tidak tahu. Kita kan juga tidak dianjurkan nekat ya, kita tidak boleh nekat. Hidup ini ya sesuai dengan kemampuan kita yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita yang bisa masuk akal ya. Kemampuan kita umpamanya gaji kita sudah sekian ya sudah itu ya. Lain lagi takdir Allah, lain lagi, bisa jadi nanti jenengan dapat ini, ada orang nganter uang ke rumah jenengan, itu kan lain lagi. Tapi kita tidak bahas itu kan, kita tidak bahas kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jangan sampai menyalahkan orang yang seperti tadi, menunda berkurban karena ada tanggungan sekolah yang harus dibayar dan sudah deadline tadi. Jangan sampai kita menyalahkan orang yang seperti itu, karena kalau kita yang menghadapinya bisa jadi juga sama ya, bisa jadi juga sama ya. Karena kita itu ya realistis, jangan sampai beralasan kan tidak tahu dia takdirnya apa, dia nanti dapat rezeki dari Allah, bisa jadi Allah yang membalas. Jangan bicara seperti itu ya. Allah yang mengganti nanti, wis berkurban dulu, nekat gitu ya, nanti Allah yang akan mengganti. Tidak mungkin kita beribadah itu Allah tidak ganti. Betul, Allah akan ganti, tapi ya kita kan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Namun ya tadi, silakan dipertimbangkan, perhatikan benar-benar, dicermati. Jangan sampai kita langsung berijtihad saya berkurban, jangan sampai langsung berijtihad saya tidak berkurban. Dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Barakallahu. Cukup? Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk panjenengan semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.